Ya, oke. Hari ini kita akan memberikan penjelasan untuk kegunaan oli. Apa itu SE, apa itu SAW, ya. Untuk kekentalannya yang 10 atau 30, 20 atau 40 atau 10 40 ya. Kita akan memberikan tutorialnya ya teman-teman. Dan apakah fungsinya, bagaimana oli-oli tersebut, cara kerja di mesinnya, dan yang kedua untuk spare part, memberikan informasi spare part tentang kegunaannya, kegunaan dalam setelah pemakaian ya Pak, setelah dipakai, kegunaan setelah dipakai ya, dipakai antara yang bagaimana caranya untuk memberikan fungsi spare part itu sendiri ya teman-teman, gitu. Dan fungsi oli-oli yang seperti oli-oli yang di sini ya teman-teman. Jadi di setiap oli tersebut beda berfungsi, beda cara performanya ya, gitu. Oke, pengen tahu, biar tahu semuanya penjelasannya, ikuti video kami yang berikut ini teman-teman. Ya, untuk teman-teman, api servis 2050 ini diformulasikan untuk tipe-tipe motor kopling basah. Kopling basah itu maksudnya seperti tipe sport ataupun tipe cab ya teman-teman. Nah, di sini untuk kentalannya 20-50 itu bahwa artinya cara kerja mesin itu sangat biar maksimal, biar jangan terlalu dingin dan terlalu panas. Itu emang tadi pada saat dia di awal dia pasti berat ya teman-teman, berat, sehingga untuk lompatan gigi pada saat di pegas itu dinaikkan itu biasanya agak berat. Setelah kesananya dia pasti enteng gitu ya teman-teman. Beda dengan tipe-tipe yang SAW-nya itu kekentalannya yang 10-30, pasti dia dipromosikan untuk tipe-tipe basah dan kering. Dan maksudnya tipe basah dan kering yang untuk tipenya ada seperti yang saya kasih contoh yang merah atau yang biru ini, itu untuk tipe matic, dan ini untuk tipe yang cab ya teman-teman, tipe kopling basah, yang ini kopling kering gitu ya teman-teman. Artinya kopling basah seperti ini, kalau yang SAW-nya itu sangat rendah atau 10-30 itu diformulasikan supaya pada saat awal pemanasan untuk penggerak sentrifugal kopling itu sangatlah halus, saat enteng pada saat start pertama ya teman-teman, pada saat setelah diisi gitu ya teman-teman. Beda dengan kekentalan yang 20-50 pada saat diisi, pada saat start pertama performan kita jalan gitu ya, biasanya agak berat dikit, agak berat, istilahnya nggak enteng gitu ya teman-teman, gitu. Intinya seperti itu. Nah, kalau yang 10-30 dia pasti tarikan awal enak, enteng. Setelah lama-lama dia agak panas. Bukan panas karena oli, bukan istilahnya karena kehalusannya daya rekat si oli itu kan karena lebih sedikit daripada yang pakai 20-50. Ini lebih kental, ini lebih encer begitu intinya. Karena setiap logikanya begini teman-teman. Di setiap transmisi itu kalau misalkan kalau encer itu berarti putarannya tinggi, RPM-nya tinggi, lebih dari 1000 derajat putarannya itu ya, istilahnya pembakarannya. Dia lama-lama kan halus. Yang namanya gesekan di dalam itu dia mencair semua itu teman-teman.
tidak ada oli tersisa di bak gitu ya, istilahnya udah tersorot semua. Kalau daya perekatnya lebih kecil ataupun lebih tidak ini ya, tidak kental gitu ya teman-teman, otomatis antara gesekan antara gear rasio antara rasio intinya kan perakatannya kurang gitu kan, gitu. Pasti agak panas ya seperti itu, karena gesekan ya, mungkin larinya ke bak ya, ke kerangsap mesin gitu ya teman-teman. Yang beda dengan yang diformulasikan dengan 2050 seperti ataupun emang larinya agak enteng, kalau ini agak berat. Terus terang aja, kalau dari awal tarik pertama itu kalau yang 2050 agak berat intinya. Tapi setelah beberapa kilometer ataupun sudah meningkat performanya ataupun sudah 3 hari atau 1 minggu, dia lebih enak gitu, lebih awet ininya. Beda dengan yang ini. Intinya istilahnya semua oli ada istilahnya ada keunggulannya, ada kelemahannya seperti itu. Intinya semua juga oli bagus gitu ya teman-teman. Saya kasih informasikannya. Ya seperti ini juga, yang seperti yang SAW 1040, dia lebih identiknya lebih encer tapi lebih tahan di pada saat pembakaran gitu ya, sintetiknya. Beda dengan api servisnya istilahnya motoris yang seperti SAW, MA, SG, api servis SG atau Jaso gitu, itu tingkatannya lebih rendah, lebih tinggi gitu ya, tingkatan performa pada saat pembakaran gitu ya. Gitu ya teman-teman, yang disebut SA atau MA atau Jaso, SG gitu. SG lebih tinggi dengan tingkatan performanya, kecepatan di dalam putaran RPM mesin tinggi pada saat gas ditarik dan dituas ditarik gitu ya teman-teman. Itu ya seperti itu ya teman-teman ya, kita informasikannya. Terus yang untuk oli gear ya teman-teman, jangan lupa oli gear tersebut untuk diformulasikan untuk gardan, jangan sampai telat ataupun kering oli. Diformulasikan setiap penggantiannya itu kita tidak selalu setiap ganti oli ganti gardan atau mesin ya, oli gardan ya teman-teman. Bisa jadi kita lebih enaknya langkah ininya, yang penting gardan tersebut tidak kering ya teman-teman. Boleh dikatakan gini istilahnya, ataupun yang lebih efisiensi supaya tidak rusak ke motor Anda tetap terjaga. Nah, jadi boleh di ini ataupun 2x1 atau 1x3 atau 1x2 ya teman-teman. Maksudnya 1x2 itu dua kali ganti oli mesin yang 1 kali ini ya, berbarengan pas yang kedua kalinya, ataupun 1x3 ya, 3 kali ganti oli mesin, 1 kali ganti oli gardan gitu teman, biar motor Anda tetap awet dan terjaga kualitasnya gitu, seperti itu. Karena identiknya masalahnya, kalau masalah motor itu kalau sudah ada kerusakan satu tidak diperbaikin, maka itu sangat akan berat ke depannya untuk perbaikannya. Karena kalau sudah rusak salah satu, pasti yang lainnya akan mengikuti, seperti itu ya. Boleh dikatakan istilahnya ya, kita nggak beda jauh dengan manusia kita biasa ya. Setiap ada salah satu seorang itu pasti dia mengikuti, tergantung dari mobilitas orang-orang tersebut itu ya. Sama dengan seperti oli ataupun ke komponennya juga begitu. Oke, saya akan menjelaskan untuk fungsi dan pada saat pengereman, fungsi rem ya teman-teman. Fungsi rem adalah
Identiknya kalau untuk rem belakang ya teman-teman, semuanya ya pasti kalau untuk rem belakang itu identiknya tidak terlihat. Dan kenapa rem masih baru tetap nyeplos gitu ya teman-teman. Biasanya pada saat didudukan di kampas rem tromol itu, di bagian bantalan di tromol itu sudah terlalu halus biasanya teman-teman. Ya, sudah terlalu halus ataupun sudah terkikis 1 atau 2 mili. Identiknya permasalahannya kalau 1 sampai 2 mili 3 mili itu kalau dilihat dengan mata, dengan kasat mata, pasti dia tidak akan terlihat. Itu ya teman-teman. Karena ketebalannya sudah ada ukurannya masing-masing. Saya kurang hafal berapanya ya teman-teman. Yang pastinya kalau sudah seperti itu udah kena, teman-teman jangan lupa di tromolnya itu dikikis dulu ataupun diamplas pakai amplas yang sangat kasar sekali supaya dia dibikin jalur seperti jalur yang ini biar agak kasar. Terus yang kedua teman-teman, kalau untuk memilih kampas rem ataupun asli atau yang biasa atau yang gimana, nah di sini jangan sampai pilih yang agak keras ya teman-teman. Biasanya kalau yang agak keras itu fungsi pengeremannya dia akan nyeplos ataupun akan lurus. Dia pilih yang agak agak gapuk gitu ya teman-teman, istilahnya agak propos gitu ya, agak kasar dikit lah gitu, seperti itu. Nah biar fungsi pengeremannya sangat bagus gitu. Nah di sini saya kasih tahu, di sini untuk ketebalan ini kampas rem tromol itu identiknya setiap pada saat di penggantian setelah dibuka pasti ketebalannya seperti ini. Kayak kok ini masih bagus ya, masih tebel ya. Emang setiap konsumen pasti ngomongnya begitu ya teman-teman. Setiap orang pasti ngomongnya seperti itu. Tapi alangkah baiknya dibuktikan dengan secara informal ya. Pemakaiannya ini tidak akan sampai habis gitu. Kalau kampas rem tromol tidak akan habis ya teman. Kalau habis ya sudah, malah habis itunya, tromol yang itunya. Tromol untuk pencekram kampasnya. Ini kalau saya lihat ketebalan ini antara setengah atau 5 atau 6 mili ya. 5 atau 6 mili ya, artinya setengah senti lebih ya teman-teman. Nah kita ngukurnya dari jarak yang di sini teman-teman. Nih di sini bisa yang di sini teman-teman. Nah, di sini diukur juga. Biasanya kalau sudah lama kita juga ini terkikis nih, udah agak aus sedikit ya, sedikit lah terkikis sedikit. Yang pastinya sini tidak sangat jauh untuk kehabisannya ataupun masa pemakaiannya. Di sini hanya bisa terkikis ataupun bisa menggesekkan keausannya antara 2 atau 3 mili. Nah, begitu ya teman-teman, paling segini. Nah gitu. Nah, kenapa? Karena ini fungsi panel yang yang nempel di badan tromol ya, itu penggeraknya tidak gini kan, gitu ya teman-teman ya. Penggeraknya itu tidak besar, tidak banyak gitu teman-teman. Penggeraknya paling hanya sebagian kalau diukur pakai jangka sorong ataupun penggaris ya, ataupun meteran ya. Itu nggak banyak, paling dia selisihnya antara 80 derajat
dari 360 derajat, paling dia geraknya 80 derajat. Nah, artinya 80 derajat, kalau sampai itu 180, misalkan 180 derajat, dia ini membalik gitu, membalik si kampas ini, malah tidak copot lah intinya gitu, seperti itu ya teman-teman. Nah, karena 180 derajat itu sudah mentok. Nah, setelah kayak seperti ini baru ini, ya mungkin menggesernya antara 30 derajat atau 30 atau 40. Karena udah 80 aja udah istilahnya udah begini teman-teman. Ya, tadinya begini gitu, bisa begini. Otomatis dia tidak akan nyengkram lebih lama gitu. Ya. Seperti itu ya teman-teman, saya ngasih info saja ya untuk fungsi dan rem. Nah, yang berikutnya kita akan menjelaskan kampas cakram ya teman-teman. Oke, kalau yang untuk kampas cakram, teman-teman harus tahu kenapa setiap orang pasti di setiap untuk rajin-rajin memasarkan kepada konsumennya dan maupun teman-teman yang bukan bengkel ya. Harus di sini kenapa kita setiap masuk bengkel itu kita pasti cek antara rem depan dan rem belakang. Seperti itu harus ya teman-teman, harus kita dicek. Nah, setelah dia, karena masalah identiknya konsumen itu jarang kadang yang mengetahui bahwa kampasnya dia habis. Nah, masalahnya apalagi untuk kampas cakram. Ya, kok masih enak seperti itu biasanya. Padahal si kampas tersebut, nah ini fungsi intinya saya bilang daging lah. Ini dagingnya sudah habis, tapi tinggal nih rangkanya besi. Ya tetap kalau untuk kampas, kalau untuk rem itu rem angin ataupun cakram, dia pasti berfungsi. Karena kenapa? Ya seolah-olah dia masih bagus, masih enak, masih ini. Karena ya pasti besi ketemu besi ya pasti tetap, kalau masih ada anginnya masih bisa kerem. Nah, imbasnya kenapa? Imbasnya pasti di piringan habis. Kenapa saya bilang katakan habis? Ya ya logikanya gini, besi antara besi dan aluminium, setiap gesekan tidak usah lama-lama ataupun sampai 1 bulan atau 2 bulan, nggak usah 1 minggu aja atau 2 minggu, pasti dia akan piringannya akan terkikis oleh si besi ini. Lama-lama dia akan mengurangi ketebalan si kampas cakram tersebut, si piringan tersebut gitu ya. Maaf ya, sorry ya teman-teman. Itu jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita kalau untuk kampas cakram kelihatan ya teman-teman. Nah, seperti itu. Ada yang tinggal besinya ya, intinya seperti itu ya teman-teman. Nah, jangan bosen-bosennya, jangan sungkan-sungkannya menginformasikan kepada pelanggan ataupun konsumennya. Ataupun saya yang bukan bengkel juga yang saya menginformasikan, takut ya teman-teman dicek selalu ya. Kampas itu penting ya soalnya. Situlah kita kasih tahu ada sama teman-teman semua. Segeralah ganti. Apabila kalau misalkan untuk amannya, nah di sini sudah ada ketebalannya sekitar setengah atau 5 atau 6 mili ya teman-teman. Biasanya identik untuk kampas cakram itu lebih lama. Kenapa? Karena yang dipakai angin. Sedikit pengeremannya lebih konsentrik ya, lebih efisiensi gitu ya, gitu. Mudah-mudahan video-video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, untuk video-video berikutnya mudah-mudahan bisa diinformasikan kepada teman-teman juga ya. Jangan lupa ya untuk mendukung dan menyemangati channel kami ya, atau vlog kami. Silakan ya teman-teman subscribe ya.
komen di bawah ini. Belum kita sempat videokan untuk permasalahan perbaikannya. Masalahnya belum ada yang bers gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Selamat bertemu kembali di program-program kami yang berikutnya.